Bapak Ibu yang bukan Allah, apa rasanya dapat ilham? Datang ke sini karena gerak WA atau gerak ilham? Nah, kita dapat ilham semua ini. Fa'alhamaha fujuraha. Semudah itu belajar tasawuf, bahwa tasawuf itu hari-hari kita. Ada pengemis lewat, pengamen lewat, bertengkar nggak dalam hati? Kasih, nggak kasih, kasih, nggak kasih. Kita lihat nggak ada orang, ya kita aja. Ya. Tidak ada orang yang berbisik kecuali diri kita sendiri. Itu ilham fujuraha wa taqwaha. Jadi ada yang masuk ke hati, kasih. Itu orang butuh. Masuk lagi yang kedua, jangan kasih. Orang itu jahat. Masuk ke hati. Lalu tiba-tiba ada orang yang kita kasih. Udahlah ngasihnya 2.000, curiganya 20.000. Masih 2.000. Ini orang ini suka minum tua ini. Ini orang gak sholat ini. Ini suka narkoba. Ngasih cuma 2. Gak usah ngasih. Itu berkecamuknya ilham di dalam diri. Maka pesan kajian satu saja. Aktifkan WA ilhammu. Aktifkan tempat ilhammu, sehingga engkau dapat menangkap isyarat-isyarat Tuhan. Jadi itulah tempat Allah berkalam. Maka ini yang dikatakan oleh guru-guru kami dahulu, orang yang kenal Allah, berbicara batinnya dengan Allah, tidaklah pernah kesepian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ibu-ibu datang, kayaknya ibu-ibu ini keracunan pengajian ini. Hati-hati nih, ada yang keracunan pengajian. Ustaz, orang Makassar biasa. Ustaz, kalau ruh kita ini dari roh Allah, berarti saya ini di dalam diri saya ini ada zat Allah. Waduh, mak-mak ngomong begitu. Itulah hakikat mak-mak rempong. Mak rempong itu artinya apa bahasa Betawi? Nggak tahu. Ribet deh. Aduh, jelasin ke ibu-ibu begini ribet bener kan? Akhirnya saya tanya, ibu dapat pengajian dari mana? Oh, dari Ustaz Fulan. Ibu dengar ada ayatnya yang dibaca? Oh, ada. Ditunjukkan ayatnya. Wa nafakhtu fihi min surat Sad. Aku tiupkan kepadanya rohku. Ruhi. Ada ayat. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas. Apakah Allah itu bumi? Apakah zatnya bumi itu Allah? Bu? Kalau ada kalimat Allah mengatakan ini langitku, bumiku, ada nggak? Ada di hadis. Ya. Tapi kalimat yang ini, rohku, itu berarti bukan zatku, tapi rohku itu hembusanku. Hembusan itulah yang Nabi katakan, Kul, hai Muhammad, katakanlah, aku manusia seperti kamu. Basyarun, innama ana basyarun mislukum. Aku basyar. Secara jasad, tubuh kita, tubuh Nabi Muhammad sama. Kan ini yang dikhawatirkan Prof. Muammar tadi. Orang sekarang suka menyamakan bab ini, tapi melupakan bagian kedua. Yuha ilayya, diwahyukan ke dalamku. Wahyu itulah tempat turunnya, namanya ruh. Itulah tempat Allah berkalam. Fa'alhamaha. Wahyu syariat sudah berhenti, tapi wahyu firasat, wahyu isyarat masih berlanjut. Yuha ilayya.
Maka tidak ada lagi orang hari ini mengatakan saya ini nabi, pasti dia kafir. Yang ada saya dapat ilham, fa'alhamah. Jadi alhamaha itu adalah alat sosial media Tuhan kepada hamba. Nah, sudah dapat ilham belum hari ini? Sudah dapat ilham belum? Udah? Belum? Tahu nggak rasanya dapat ilham? Nggak tahu ya? Terus kesini lewat apa? Pikiran kesini itu lewat apa? Ada di WA. Coba, kita kalau mau diajak orang, taunya lewat WA. Kalau diajak Tuhan lewat apa? Jadi ilham itu WA antara kita sama Allah. Paham nggak maksudnya? Maka sang jiwa, sang kolbu, sang ruh itu mau alam ini jungkir balik 7 kali, dia begitu-gitu aja. Gak usah khawatir. Yang berbeda adalah cara dia menyikapinya. Nah, peradaban rohani orang Indonesia insya Allah tidak kalah lah. Insya Allah tidak kalah. Makanya Indonesia coba lihat sedahsyat apa Indonesia. Eropa itu katanya maju, luasnya sama di Indonesia, berapa negara di situ. Mereka maju tapi mereka pecah belah. Indonesia, apa yang maju dari Indonesia? Rohaninya. Walaupun dulu sering demo di Makassar, tetap saja negaranya nggak bisa. Itu yang disebut kesatuan. Yang bersatu itu bukan tempat kita terpisah pulau. Apa yang buat kita bersatu? Ruh kita bersatu. Innal arwah junudun mujannada. Kata Nabi SAW, sungguhnya roh itu yang ditiupkan tadi itu, dia berbaris-baris. Kalau dia kenal, maka dia jadi baik. Kalau nggak kenal, dia akan bertengkar. Jadi siapa yang pernah bertengkar dengan temannya, itu rohnya belum kenal ini. Ya, dulu bertengkar karena 0102 kan, benar tuh, masih ada yang luka hati tuh, masih ada yang nyimpen luka 010. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, apa rasanya dapat ilham? Datang ke sini karena gerak WA atau gerak ilham? Nah, kita dapat ilham semua ini. Fa'alhamaha fujuraha. Semudah itu belajar tasawuf. Bahwa tasawuf itu hari-hari kita. Ada pengemis lewat, pengamen lewat, bertengkar nggak dalam hati? Kasih, nggak kasih, kasih, nggak kasih. Kita lihat nggak ada orang, ya kita aja. Ya. Tidak ada orang yang berbisik kecuali diri kita sendiri. Itu ilham fujuraha wa taqwaha. Jadi ada yang masuk ke hati, kasih, itu orang butuh. Masuk lagi yang kedua, jangan kasih, orang itu jahat. Masuk ke hati, lalu tiba-tiba ada orang yang kita kasih, udahlah ngasihnya 2.000, curiganya 20.000, masih 2.000. Ini orang yang suka minum tua ini orang gak sholat ini suka narkoba, ngasih cuma 2. Gak usah ngasih. Itu berkecamuknya ilham di dalam diri. Maka pesan kajian satu saja, aktifkan WA ilhammu, aktifkan tempat ilhammu, sehingga engkau dapat menangkap isyarat-isyarat Tuhan. Jadi itulah tempat Allah berkalam. Maka ini yang dikatakan oleh guru-guru kami dahulu, orang yang kenal Allah, berbicara batinnya dengan Allah, tidaklah pernah kesepian. Nggak pernah kesepian. Ya, kenapa? Dialah jalisullah, temannya Allah. Kalau sudah berteman dengan Allah, kapankah dia masa kesepian?
Karena Allah tidak pernah tidak ada, Allah selalu ada. Kalau belum tumbuh rasa itu, belum punya wifi sendiri, belum punya data sendiri, gabunglah dengan orang yang punya data. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dengan berzikir dan baca Quran, irji'i, pulanglah kepada Allah. Jika engkau belum merasakan pulang kepada Allah, kembali kepada surganya Allah, apa? Fadkhuli fi ibadi, ya? Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, mereka yang qalbunya selalu mendapatkan isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut surga dunia. Orang yang dapat qalbu sir seperti ini, maka dia dapat riyadul jannah. Itulah asbabnya kenapa majelis zikir, majelis ilmu disebut taman-taman surga, karena di situ ilham-ilham kebaikan turun dan semua orang siap. Selamat cinta Quran, selamat mengaktifkan tempat ilham. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita memahami apa yang fujur, apa yang disebut takwa. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.